Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fungsi lookup. Fungsi lookup ini digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu, di mana lookup ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP ini digunakan untuk mencari data dalam bentuk vertikal, kemudian HLOOKUP untuk mencari data dalam bentuk horizontal. Sesuai namanya di sini dengan awalan H yaitu horizontal dan V yaitu vertikal. Dalam penggunaan rumus VLOOKUP ini mengacu kepada tabel pembantu atau tabel referensi. Ini merupakan contoh tabel referensinya ya. Di mana judulnya yaitu terdapat di atas. Kemudian datanya yang ini yaitu secara vertikal tersusun ke bawah. Secara vertikal tersusun ke bawah ini menjadi acuan atau menjadi menjadi acuan untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana penulisan fungsi VLOOKUP itu sendiri? Ini adalah contoh atau ini adalah penulisan rumus VLOOKUP ya. Seperti biasa diawali dengan sama dengan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan formulanya, yaitu kita klikkan VLOOKUP. Di dalam VLOOKUP ini yaitu ada lookup value, ada table array, call index num, kemudian ada rank lookup. Bisa dibaca dengan nilai kunci, tabel data, nomor kolom, kemudian ada tipe data. Nilai kunci ini merupakan nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi ya. Digunakan untuk membaca tabel referensi. Nilai kunci harus ada pada tabel yang akan kita isikan, yaitu contohnya yang ini, dan ada pada tabel referensi. Ini harus ada. Kemudian ada tabel data. Tabel data ini merupakan range data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu atau tabel referensi yang akan kita gunakan. Ini adalah tabel datanya yang akan kita gunakan. Kemudian ada nomor kolom. Nomor kolom ini merupakan nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi dimulai dari kolom paling kiri, di mana di sini ada 4 kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 dan seterusnya. Nanti kita akan mengisikan dengan nomor kolom ya, dimulai dari kolom yang paling kiri yaitu angka 1. Kemudian ada tipe data. Tipe data ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada true, kemudian yang kedua ada false. Kalau true ini datanya yaitu belum pasti atau data yang tidak pasti. Kemudian false yaitu data yang pasti. Lanjut, kita akan mengisi soal latihan. Di sini kita mempunyai dua tabel. Yang pertama bagian operator yang akan kita isi, dan yang kedua ada tabel gaji yaitu sebagai tabel referensi untuk mengisi pada tabel isian yang ini. Lanjut saja, kita langsung saja mengisi pada gaji pokok ya. Gaji pokok kita menggunakan, kita lihat dulu tabel pembantunya itu secara vertikal apa horizontal. Setelah kita amati datanya yaitu tersusun ke bawah yaitu secara vertikal, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan, kemudian diikuti dengan formulanya yaitu VLOOKUP. Nah, di sini ada lookup value atau nilai kuncinya. Nilai kuncinya itu terdapat di golongannya, terdapat di golongan, terdapat di sel B5. Kita klik B5. Kemudian kita isi table array-nya atau tabel datanya. Tabel data ini yaitu tabel referensi yang tadi ya. Tabel referensi kita blok. Kita blok. Jangan dengan judulnya.
isinya saja ya, data isinya saja. Setelah itu kita kasih tanda dolar ya di antara B14 sampai E16. Ini gunanya untuk mengunci tabel agar tidak pergi kemana-mana ya. Setelah hasilnya kita blok atau di drag ke bawah untuk mengcopy hasilnya agar tabel ini tidak berpindah kemana-mana. Kemudian kita isikan cool index 6 yaitu nilai nomor kolomnya. Gaji pokok berada di kolom kedua setelah golongan. Ini adalah 2 ya. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, dan ini kolom 4. Gaji pokok berada di kolom nomor 2. Kita isikan dengan 2. Setelah itu kita isi rank lookup-nya, yaitu kita isi dengan false. Isi dengan false. Karena apa? Karena datanya sudah pasti. Di sini kan di keterangannya karena golongan 1A mendapatkan 600.000, kemudian 1B mendapatkan 800.000 dan 1C mendapatkan 1 juta. Ini datanya sudah pasti, maka kita pilih yang false. Setelah itu, setelah beres kita enter saja atau klik checklist. Maka hasilnya keluar. Ini adalah hasilnya 1 juta untuk golongan 1C. Ya, 1C mana 1C? Oh, yang ini 1C, golongannya 1 juta. Gaji pokoknya 1 juta. Agar pengerjaannya lebih cepat, kita blok saja atau kita drag, kita copy ke bawah dan hasilnya akan muncul. Apakah sama hasilnya? Sama ya, hasilnya 1C 1 juta, 1B 800.000 dan 1A 600.000. Nah, kenapa kita menggunakan tanda dolar ini sebagai absolut atau penguncian untuk tabel pembantu? Apabila tidak dikunci, maka tabelnya akan bergeser ke bawah ya, akan bergeser. Coba lihat, kita coba tidak kunci, kita blok lagi, kita tidak usah kunci, kemudian enter, kita kopikan ke bawah hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Coba lihat apakah bergeser. Kita klikkan di B15 sampai 17. Nah, ini kan kalau tidak dikunci akan bergeser ke bawah dan golongan yang ini atau tabel yang ini tidak akan terbawa ya. Coba lihat yang satunya lagi, klik. Nah, ini ada berada di bawah, ini bergeser lagi ke bawah, tidak dikunci. Nah, agar tidak lari kemana-mana si tabel ini, maka harus menggunakan tanda dolar sebagai pengunci. Kita ulangi lagi. Ini kita kunci dulu. Nah, kita kunci ya. Enter dan hasilnya kita copy lagi. Kita drag. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian untuk tunjangan sama rumusnya seperti gaji pokok, yang berbeda hanya di kolom saja, nomor kolom, karena tunjangan berada di kolom nomor 3. Nanti angka 2 nya diganti dengan angka 3. Kita klik lagi, sama dengan diikuti dengan formulanya VLOOKUP. Lookup value-nya kita klik di 1C di sel B5, kemudian tabel array-nya kita klik, kita blok isinya saja, jangan sama judulnya. Kita kunci dengan tanda dolar sebagai penguncian absolut. Dikunci dulu. Kemudian setelah itu nomor indeksnya atau nomor kolomnya. Tunjangan berada di kolom nomor 3 ya. Nomor 3 setelah gaji pokok nomor 2.
Kemudian rank lookup-nya sama, false, karena datanya pasti. Kita enter hasilnya, kita copy lagi, kita drag, mempercepat waktu. Nah, ini kan sama ya, hasilnya sama, 70.000 untuk golongan 1B ya, 120 untuk golongan 1C. Untuk pengisian transportasi juga sama, bedanya di pengisian nomor kolom. Kita tulis lagi sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya 1C berada di B5, kemudian tabel array-nya kita blok lagi, terus kita kunci, jangan lupa dikunci agar tidak lari kemana-mana. Nomor kolomnya berada di nomor 4 ya, kemudian yang false, setelah itu enter atau checklist, kemudian kita copy lagi dengan cara di drag ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari pengerjaan menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel pembantu ya. Tabel pembantunya untuk mengisi tabel isian yang harus diisi. Nah, ini adalah rumus dari VLOOKUP. Rumus VLOOKUP, jangan lupa sama dengan terlebih dahulu VLOOKUP untuk data secara vertikal. Kita lihat dulu tabel referensinya itu seperti apa pengerjaan VLOOKUP. Kemudian diikuti dengan B5 yaitu nilai kunci, yaitu yang ini. Kemudian B14 sampai B16 yaitu tabel pembantu, nilai isinya saja ya. Yang ini tidak dengan judulnya, jangan lupa dikunci dengan tanda tanda dolar ya sebagai penguncian agar tabel referensinya tidak kemana-mana. Kemudian ini ada angka 2 ini sebagai nomor kolom, karena gaji pokok berada di kolom nomor 2 maka kita tulis 2 ya. Kemudian setelah itu kita tulis false karena datanya sudah pasti. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, kalian klik di kolom komentar. Cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.